Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Indra Mawati Putri dengan NIM 1811000037. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tugas dari mata kuliah Pasar Modal dan Net mengenai laporan transaksi emiten. Saya sendiri berasal dari kelompok 9. Di sini saya membeli saham PT Surya Esa Perkasa dengan menggunakan sekuritas Azali. PT Surya Esa Perkasa didirikan pada tanggal 26 Maret 2006. Perusahaan ini bergerak di sektor pertambangan yang kegiatan utamanya meliputi pemurnian dan pengolahan, pembangunan kilang, perdagangan dan distribusi LPG dan kondensat, melakukan investasi pada fasilitas serta produk turunan dari migas. PT Surya Esa Perkasa dimelantai di bursa saham pada tanggal 1 Februari 2012. Visi untuk perusahaan ini adalah memimpin Indonesia untuk industri kelas dunia. Berikut ini adalah portofolio emiten yang saya beli, yaitu ESA. Dapat dilihat dari produk saham yang saya miliki, bahwa saya telah mendapatkan gain sebesar 5,44%. Selanjutnya yaitu bukti transaksi emiten. Saya membeli produk ESA pada tanggal 1 Desember 2021 di harga 340 per unit. Saya membeli sebanyak 2 lot dengan total sebesar 68.000. Lalu pada tanggal 16 Desember 2021, saya menjual seluruhnya di harga 525 per unit. Ini adalah grafik performa ESA selama 5 tahun terakhir, yaitu mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Alasan saya untuk menanamkan modal di perusahaan ESA dilatar belakangi oleh analisa teknikal, analisa fundamental, dan juga berita ekonomi yang mempengaruhi harga saham. Analisa teknikal ini saya menggunakan indikator moving average dipadukan dengan Bollinger Band. Dari keterangan grafik ini dapat dilihat moving average 9 berwarna oranye dan Bollinger Band 20 berwarna merah. ESA mengalami breakout resisten dengan pola bullish Marubozu dan menyebabkan peluang lanjut rally selama uptrend line tetap solid. Juga harga ESA telah menyentuh upper band sehingga dapat terjadi overbought. Ini adalah laporan keuangan ESA di kuartal ketiga tahun 2021. Dapat kita lihat bahwa labanya mengalami peningkatan sebesar 7.725.757. Untuk jumlah asetnya juga mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, yaitu 811, 664, 70. Selanjutnya, liabilitasnya juga mengalami kenaikan sebesar 520, 734, 281. Untuk ekuitas mengalami penurunan sebesar 290, 929, 788. Ini juga adalah arus kas dari PT ESA selama 2021 di kuartal ketiga. Selanjutnya ada rasio keuangan. Rasio keuangan ini kami dapatkan dari Ajaib Sekuritas. Rasio keuangan ini saya siapkan menjadi 3 segi, yaitu dari performanya, valuasinya, dan juga solvabilitasnya. Dari sisi ROE, dapat kita lihat mengalami fluktuasi. Selanjutnya pada kuartal ketiga, ESA mengalami peningkatan ROE, artinya kemampuan ESA dalam menghasilkan laba dari modal yang diberikan investor sangat baik. Dan untuk ROA pada kuartal ketiga juga mengalami peningkatan, artinya aset-aset yang dimiliki perusahaan ini dapat menghasilkan keuntungan berlebih. NPM juga mengalami peningkatan. Selanjutnya ada valuation, yaitu untuk EPS, PBV, dan PER juga mengalami fluktuasi dari kuartal ketiga sampai dengan kuartal sampai dengan kuartal ketiga. Selanjutnya ada solvency. Karena rasio ESA pada setiap kuartalnya mengalami peningkatan. Artinya ESA memiliki kemampuan yang baik dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya, debt equity ratio ESA mengalami penurunan. Artinya besar utang yang dimiliki ESA lebih kecil dibandingkan dengan besar aset yang dimilikinya. Sehingga semakin bagus kondisi fundamental perusahaan ini. Secara keseluruhan, kondisi saham perusahaan ini adalah baik.
Selanjutnya adalah berita ekonomi yang mempengaruhi harga saham ESA. Saham ESA direkomendasikan saat IAHSG menguji level resisten di 6.700. Saat IAHSG menjadi hijau, saham ESA juga menjadi sasaran utama investor asing bersama dengan BBCA. Juga penjualan Surya Esa Perkasa mengalami kenaikan sebesar 94%. Selanjutnya adalah reksadana. Saya menggunakan sekuritas bibit untuk membeli produk reksadana. Ini adalah transaksi pembelian reksadana saya. Saya membeli 2 produk, yaitu obligasi sebesar 100.000 di Majelis Suku Negara Indonesia dan juga saham sebesar 475.000 di Batavia Dana Saham Syariah. Ini adalah transaksi penjualan reksadana saya. Saya menjual produk saham saya, yaitu Batavia Dana Saham Syariah, di harga 497.125 pada tanggal 14 Desember 2021. Juga produk obligasi Majelis Suku Negara Indonesia di harga 102.642 pada tanggal yang sama, yaitu 14 Desember 2021. Dari hasil penjualan kedua produk ini, saya mendapat gain sebesar 24.768. Sekian analisis saya mengenai produk emiten. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.